Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 22272300099. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen pendidikan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS manajemen pendidikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen pendidikan. Yang pertama ada teori Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan yang bertingkat dari yang dasar sampai yang paling tinggi. Sederhananya, seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar dulu, seperti makan dan rasa aman, sebelum bisa fokus ke kebutuhan yang lain, seperti dihargai atau mengembangkan diri. Urutannya mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik diri sendiri. Yang kedua ada teori dari Henry Fayol. Teori administrasi dari Henry Fayol menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika dikelola secara teratur melalui fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi. Dalam pendidikan ini berarti sekolah memiliki struktur yang jelas seperti kepala sekolah berperan sebagai manajer, ada perencanaan program, koordinasi antar guru, serta adanya evaluasi dan pengawasan agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Yang ketiga ada teori dari Max Weber. Nah, teori birokrasi dari Max Weber menjelaskan bahwa organisasi akan berjalan baik jika diatur secara jelas, teratur, dan berdasarkan aturan yang resmi. Dalam pendidikan berarti guru harus direkrut melalui seleksi resmi, serta sekolah memiliki struktur yang jelas dari kepala sekolah sampai staf, serta aturan seperti kurikulum dan tata tertib yang dijalankan secara konsisten. Selanjutnya ada materi yang menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen kurikulum diantaranya yaitu yang pertama ada mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, yang kedua ada menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yang ketiga ada meningkatkan kualitas pembelajaran, yang keempat ada membuat proses belajar lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya ada tahapan manajemen kurikulum. Jadi tahapan manajemen kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan. Pada tahap ini guru atau sekolah menyusun tujuan pembelajaran, menentukan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga menyusun silabus dan RPP atau modul ajar. Yang keempat yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua ada pelaksanaan. Yang pertama yaitu guru mengajar sesuai rencana. Yang kedua yaitu menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Yang ketiga ada pengawasan. Yang pertama yaitu pembelajaran berjalan sesuai rencana. Yang kedua ada perbaikan jika ada kekurangan. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama ada human research atau SDM, di mana kompetisi guru ini masih kurang merata. Yang kedua ada keuangan, di mana keuangan ini masih keterbatasan anggaran, jadi dananya masih kurang. Yang ketiga ada kurikulum, di mana perubahan kurikulum masih sering terjadi. Jadi gurunya ini masih sering bingung nih karena perubahan kurikulum ini cepat. Yang keempat ada sarana dan prasarana, yaitu biasanya ada keterbatasan fasilitas belajar. Yang kelima ada pelaksanaan pembelajaran, di mana implementasi kurikulum yang belum maksimal. Dan terakhir ada lingkungan masyarakat, di mana dukungan orang tua terhadap pendidikan masih kurang. Selanjutnya ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan yang mencakup seluruh siklus kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian. Jadi manajemen ini mengatur dari awal masuk sampai dia pensiun. Selanjutnya ada fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam manajemen tenaga pendidik terdapat beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu pengadaan, yang berarti mengumumkan bahwa seseorang butuh orang baru atau infoloker lah. Yang kedua ada penyeleksian atau pemilihan orang. Nah, dari sekian banyak yang daftar diseleksi ini mana yang termasuk kriteria dan sudah memiliki sertifikat juga. Selanjutnya ada penempatan. Jadi setelah diseleksi, selanjutnya kita tentukan nih di mana dia cocoknya, di tempat ini di mana. Misalkan lulusan IPA, berarti dia bakal mengajar di
mata pelajaran IPA. Yang keempat ada pelatihan. Nah, pelatihan ini misalkan pemerintah mengadakan pelatihan di mana biasanya kan kurikulum berubah-ubah. Jadi pemerintahnya ini membuat pelatihan khusus buat guru supaya gurunya ini lebih mengetahui kurikulumnya. Selanjutnya ada tugas dan fungsi. Nah, dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada prinsip-prinsip manajerial seperti planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan pelaporan dan budgeting atau penganggaran. Adapun aktivitas tersebut meliputi perencanaan, seleksi, proses seleksi, dan pengembangan karir. Nah, selanjutnya ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pendidikan berjalan secara tertib dan teratur. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama ada manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu segala kegiatan manajemen ini harus mengemban misi dan visi pendidikan. Yang ketiga yaitu ada kegiatan manajemen ini harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Selanjutnya ada tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk melaksanakan semua inisiatif kesiswaan dan keteraturan siswa guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif serta berjalan lancar sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Selanjutnya ada pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada berpusat pada siswa, yang ketiga ada berbasis data, yang keempat ada pembinaan, dan yang kelima ada kemitraan orang tua atau wali peserta didik. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses mengatur fasilitas dan infrastruktur agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip manajemen sarana dan prasarana. Prinsip dasar dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi pencapaian tujuan, efisien administrasi, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta kekohesifan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten oleh pihak sekolah, maka manajemen sarana dan prasarana akan berjalan secara efektif sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu untuk mencari keuntungan maupun untuk keberlangsungan layanan pendidikan. Nah, manajemen keuangan ini bukan hanya sekedar soal menyimpan uang, melainkan siklus aktivitas yang meliputi perencanaan, pencarian dan perolehan, penggunaan dan alokasi, pengendalian dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah. Nah, fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan anggaran atau budgeting. Yang kedua yaitu ada pembukuan atau accounting. Yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing. Yang keempat ada pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber keuangan. Yang pertama ada sumber keuangan yang dari pemerintah. Yang kedua yaitu orang tua murid yang biasanya berupa SPP sekolah. Yang ketiga yaitu masyarakat dan alumni yang biasanya itu berupa hibah. Yang keempat yaitu ada sumber dana dari kegiatan mandiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi, yang keempat yaitu ada keadilan. Nah, selanjutnya ada tugas pengelola keuangan. Yang pertama yaitu otorisator. Otorisator ini jabatan yang paling tinggi atau kepala sekolah yang biasanya itu berhak mengambil keputusan. Yang kedua yaitu ada ordonator yang biasanya itu menguji data, biasanya Kepsek dan bendahara. Yang terakhir yaitu ada bendaharawan yang biasanya memegang, menyimpan, dan mengelola manajemen keuangan fisik. Nah, proses pengelolaannya itu meliputi merencanakan, menggunakan, mengawasi, dan melaporkan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.